Nah, selanjutnya yang akan dibahas sekarang yaitu tentang function value of 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Nah, teman-teman juga pasti udah sangat familiar sekali nih tentang sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Biasanya kita sering sebut ini adalah sudut istimewa. Nah, teman-teman pasti juga udah tahu nih nilai sin 30 itu berapa, sin 45 itu berapa, sin 60 itu berapa ya. Nah, sebenarnya nilai-nilai sudut istimewa itu dari mana sih? Kenapa dikatakan istimewa? Nah, itu kenapa gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa mencari nilai-nilai perbandingan trigonometri dari sudut 30, 45, dan 60 itu berdasarkan geometri. Ya, jadi we can use geometry to determine the function value. Jadi kita bisa menggunakan geometri untuk menentukan nilai dari fungsi tersebut gitu ya. Nah, pertama-tama mungkin yang gampang adalah sudut 45 dulu deh ya. Sudut 45 tuh gimana sih? Sudut 45 tuh sebenarnya sudut segitiga sama kaki, teman-teman. Iya nggak? Jadi bentuknya kan gini sebenarnya. Kok miring sih? Ya udahlah, dia tuh sebenarnya segitiga sama kaki. Miring terus ya saya gambar ya. Ya udahlah ya. Nah, ini 90 derajat, ini 45 derajat, ini 45 derajat. Benar nggak? Total sudut yang ada di dalam segitiganya 180 ya. Nah, sekarang kita punya segitiga siku-siku dengan 45 derajat dengan sudut kakinya itu adalah 45 derajat. Nah, terus misal kita punya sisi-sisinya ini, si kaki-kakinya ini panjangnya sama, karena kan tadi segitiga sama kaki, berarti panjangnya sama. Anggaplah misalkan 1 ya. Kalau kita misalkan tadi panjangnya 1 ya, jadi nyari sisi miring tadi gimana? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Akar 1 tambah 1 jadinya akar 2. Nah, ini akar 2 nih teman-teman. Benar nggak? Nah, sekarang kita cari satu-satu nilai sinnya. Sin 45 atau sin theta. Ini kan theta, biasanya kan kita nyari sin yang di sini ya. Sin 45. Sin 45 berarti sin depan miring. Ya, depannya 1, miringnya akar 2 per akar 2. Nah, jadinya kita kalikan dengan sekawan karena penyebutnya dalam bentuk akar 2 per akar 2. Jadinya setengah akar 2. Kalau mungkin teman-teman bingung ya. Ini akar 2. Nah, ini per 2. Atau bisa kita tulis dengan setengah akar 2. Ya. Nah, terus cos 45. Cos itu apa tadi? Samping miring. Sampingnya berapa? 1 ya. Cosnya 1. Nah, kita tinggal masukin deh 1 per akar 2. Oh, ternyata sama kayak sin. Jadi setengah akar 2. Yang terakhir, tan 45. Tan desa. Berarti 1 per 1 sama dengan 1. Gitu ya. Nah, misalkan teman-teman nanya, Bu, kalau misalkan panjangnya jadi 5 gimana?
Apakah sudutnya akan tetap sama? Tentu sama, asalkan tadi sudutnya dipastikan 45 derajat. Karena tadi ya, sudut itu tadi nih, nilai fungsi dari trigonometri hanya berdasarkan pada sudut, bukan pada ukuran ya. Jadi ini tadi kenapa sih sin 45 tuh setengah akar 2, kenapa nilai tannya kok 1? Nah ini dari sini teman-teman ya. Nah ini untuk yang sudut 45 derajat. Nah sekarang bagaimana dengan sudut 60 dan sudut 30 derajat? Oke, misalkan di sini kita punya segitiga sama sisi. Ya, kalau tadi sama kaki, sekarang kita punya segitiga sama sisi. Anggaplah ini segitiga sama sisi ya. Sisi-sisinya sama. Kalau sisi-sisinya sama, biasanya kalau segitiga sama sisi, sudut-sudut ininya juga sama teman-teman, yaitu 60 derajat. Jadi di sini 60 derajat, ini juga 60 derajat, di sini juga 60 derajat. Nah, sekarang segitiga sama sisinya kita sisinya ini panjangnya 2, anggaplah 2 cm ya. Nah, sekarang segitiga sama sisinya kita bagi 2. Sep. Nah, jadinya kayak gini. Bener nggak? Nah, ya. Oke. Ini berarti panjangnya 2. Ini jadinya panjangnya berapa satu-satunya lagi? 1. Ya. Nah, yang ini belum kita ketahui. Sekarang kita analisis sudutnya. Kalau ini 60 derajat, ini kan sama ini sama ya. Ini sama ini sama ya. Nah, berarti yang di sini ini sudutnya gimana? Nih lihat nih. 60 derajat dibagi 2. Jadi di sini tuh 30 derajat, teman-teman. Oke. Nah, berarti di sini ini siku-siku ya, 90 derajat. Nah, sekarang kita cari dulu nilai apa nih? Nilai A-nya ya, nilai sisi ini berapa? Gimana caranya tadi? Kita udah punya nilai C, udah punya nilai B, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. 2 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 1 kuadrat. A kuadrat sama dengan 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. A sama dengan akar 4 dikurangi 1 sama dengan akar 3. Nah, ini ternyata kita udah dapat kalau ini tuh nilainya akar 3. Nah, setelah dapat ini nilai akar 3, sekarang kita bisa cari dong ya sudut-sudut. Maksudnya perbandingan trigonometri dari sudut 60 sama 30. Kalau saya tanya sin 60, berarti acuannya adalah sudut yang 60 derajat. Sin depan miring, depannya berapa? Akar 3 per 2. Atau biasa ditulis setengah akar 3. Sekarang cos 60. Cos samping miring, sampingnya 60 mana? 1 per cos 60 berarti miring 2,5. Sekarang tan 60. Tan desa berarti akar 3 per 1 atau sama dengan akar 3. Gitu ya. Nah, ini yang untuk sin 60. Sekarang kalau sin 30, berarti acuannya adalah yang sudut 30 derajat. Sin depan miring, depannya sin 30 berapa? 1 per 2. Ya. Cos 30. Cos 30. Cos samping miring, sampingnya 30 apa? Akar 3 per 2. Yang terakhir tan 30. Tan desa 1 per akar 3 atau
Ini kali akar 3 lagi ya, per akar 3. Jadinya ini sama dengan 1/3 akar 3. Nah, dari sinilah sudut-sudut istimewa berangkat. Jadi, makanya sekarang kita bisa tuliskan nih. Biasanya kalian kalau cari di Google, tabel sudut istimewa ya. Ini sin, ini cos, ini tan. 30 derajat, 40 derajat, 60 derajat. Tinggal kita tulis di sini. 30 sin 30 setengah cos 30 setengah akar 3 tan 30 setengah akar 3 juga ya enggak, tan 30. Nah, sekarang tan 30 sorry sepertiga teman-teman, ini salah kok setengah, makanya aku bingung. 1/3 akar 3. Nah, sekarang sudut 45 derajat. Kok ini 40 derajat? Sudut 45 tadi setengah akar 2 ya. Terus setengah akar 2 juga. Terus yang ini 1 ya. Yang terakhir sin 60 setengah akar 3. Terus setengah. Terus yang terakhir akar 3 ya. Nah, ini dia. Dari mana sih sudut-sudut istimewa itu asalnya? Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Jadi teman-teman udah harus tahu dari mana sih sudut 30 itu bisa nilai sinnya misalkan setengah gitu ya. Nah, ini teman-teman udah harus bisa menjelaskan dan menjabarkannya dengan baik. Dari mana sih nilai-nilai ini berasal? Oke.